teman-teman kita juga ada langganan membership ya Kang ya. Iya. Yang dimana nanti kita bisa live bareng sama Kang Arya, bisa tanya jawab lewat live itu ya Kang ya. Iya, buat teman-teman yang mau nanya peristiwa-peristiwanya Kang Arya, terus juga kita bisa ngeliat Kang Arya live sambil naik gunung gitu. Kalau itu juga tetap kalau ada sinyal ya Kang ya. Betul, ya. Juga bisa lihat Dira secara langsung lah. Jauh lebih cantik loh aslinya. Bisa aja. Iya, terus juga kita bisa kalau kita berkesempatan nanti juga kita bisa naik gunung bareng sama Kang Arya ya. Saya diajak nggak sih Kang? Oh pasti dong. Kan harus ada pelanginya. Oh gitu. Kalau cuma saya doang bukan pelangi dong Dira. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa berlangganan membership biar kita bisa ngelakuin hal itu semua bareng sama Kang Arya. Nanya-nanya lagi yang didapat ceritanya ya datuk tadi atau siluman harimau. Ya udahlah bodo amat tuh mau siluman harimau kayak siluman musang kayak mau siluman cinta kayak bodo amat dah gitu ya. Lah kok bawa jeruk nipis lagi ya Gek ya? Terus nanya nih ke Bang Melki Kincai kalau nggak salah, Bang di sini banyak pohon jeruk ya? Bang Melki ini bukannya nyautin malah diem nih ya. Terus nanya, emang bawa jeruk nipis kata dia. Iya bang, dari tadi tuh, dari pos 2 sampai sini juga masih ada. Dia kayak pucet, diem, terus langsung ngomong, udah jangan dibahas kata dia gitu. Nanti kalau saya masih ada di bawah, ketemu, kita ngobrol kata dia gitu. Yang jelas, udah pokoknya jangan diomongin katanya gitu. Si Batak sama si Tegek denger suara eraman harimau. Itu deket banget sama tenda. Nah gua sama Komeng dengernya, itu suara gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dira dan Kang Arya. Selamat malam Kang. Selamat malam cantik. Bosan nggak sama saya? Enggak lah. Enggak, alhamdulillah. Semoga sampai teman-teman 7 juga. lapis mungkin enggak. Semoga teman-teman yang lain juga nggak bosan ya sama Dira terus. Iya dong, pasti dong. Oke, kita bakalan dengerin cerita dari kisahnya Kang Arya lagi ya Kang ya. Siap. Kira-kira malam ini ceritanya mau di mana nih Kang? Kayaknya dari kemarin Gunung Jawa gitu. Coba kita lompat ke Sumatera sedikit. Gunung Kerinci gitu kan ya. Gunung Kerinci ya. Oke. Pastinya teman-teman semua udah gak sabar buat dengerin kisahnya Kang Arya. Langsung aja kita dengerin. Kang Arya, silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih bersama Bidadari Angin Barat. Kalau angin libur di Biro Sableng. Kalau ini di area sana jadi angin barat. Alhamdulillah ya. Malam ini kita mau cerita di Gunung Kerinci ya. Dimana di saat kita melakukan pendakian ke sana terdapat beberapa hal yang cukup mencekam ya. Dan akhirnya setelah 20 tahun menunggu, bahkan 20 tahun lebih, kita baru bisa tahu kabar dari teman-teman kita di Kota Bangko itu keadaan mereka ternyata baik-baik aja. Soalnya sewaktu di sana tuh ada kisah yang memang cukup menggelikan. Jadi begini kisahnya. Ya sekitar akhir 2001 atau 2002 nih, Dira. Agak lupa tahunnya. Intinya tuh di akhir tahun ya. Dan pendakian ke Kerinci ini memang sudah direncanakan berbeda dengan pendakian yang lain. Karena kan agak jauh. Dan ternyata setelah fix hari H-nya dari sekitar 7 atau 8 orang yang mau berangkat ke Kerinci itu mengkerucut jadi 3 orang. Nah, karena hanya 3 orang inilah yang punya dana ya. Ongkos ke sana bisa dikatakan pada saat itu cukup besar. Jadi memang tidak semua bisa ikut lah. Anggota Pelibas pada saat itu kan kita punya organisasi Dira ya. Dimana mayoritas anggota kita tuh kebanyakan masih sekolah SMA, jadi kalau keluar uang besar juga pada waktu itu belum bisa ya.
Nah, dari 3 orang ini pas sudah mau jalan, kan kebetulan ini ya, kita dibantu sama seorang anggota yang anak juragan lah ya. Dia nanti akan nganter kita dengan mobilnya sampai ke Pelabuhan Merak. Jadi ongkos lumayan berkurang tuh. Kalau nggak salah pada waktu itu gue megang duit sekitar 500. Terus temen gue tegek juga sekitar 500. Terus si Batak itu sekitar 300. Nah, pas kita mau berangkat, ada satu orang nih, namanya Komeng. Kan jadi di situ kan ada 4 nih ya. Gue, Tegek, Batak sama Komeng pas berangkat. Nah pas kita mau jalan ini, tadinya kan Komeng nggak mau ikut, tiba-tiba dia nongol nih. Pada mau kemana lu bang? Gitu kan, Kerinci. Dia sedih banget tuh. Nah Komeng ini baru pertama kali dia naik gunung pertama kali tuh ke Kawaratu. Ketika dengar Kerinci dia pengen banget ngikut tuh. Ya kalau gue sih nggak masalah ya, mau baru pertama kali naik langsung ke Kerinci juga nggak ada masalah. Yang paling penting siap secara mental dan fisik. Tanya nih sama Komeng ceritanya, lu punya duit berapa? Gue cuma ada cepet nanya. Sebenarnya sih waktu itu gimana ya? Waduh cepet berat nih. Ini aja gopek belum tentu cukup gitu kan. Seorang berarti gue sama TGK aja baru 1 juta tuh berdua kan. Tambah 300 ini kayaknya minus gitu. Cuman minusnya nggak parah. Tambah lagi Komeng yang cuma cepet. Akhirnya ya udahlah Meng. Ikut aja. Prinsip kan yang penting sampai dulu. Pulang mantar dah gimana pulang gitu. Ya udah akhirnya si Komeng udah Meng lu balik dulu deh gue tungguin. Balik dia packing. Nah sore itu udah kumpul tuh, ada kalau nggak salah ada sekitar berapa orang ya, ada ceweknya 2 nganterin, terus yang lain tuh anggota, karena kan kita bawa minibus, mobil apa ya, pokoknya mobil minibus lah ya, jadi cukup banyak bawa orang. Kita setelah udah siap berangkatlah kita menuju ke Pelabuhan Merak. Nah sepanjang perjalanan ini ya di mobil itu ngobrol-ngobrol lah ya sama anggota itu. Sempat kita di rest area sekali makan nasi padang, terus lanjut lagi ke terminal Merak. Di Merak itu kita udah sekitar jam berapa ya? Udah menjelang maghrib lah Neng ya. Langsung beli tiket, terus naik ke kapal, tim pengantar pulang ke Jakarta. Intinya tuh sekali lagi harus ditegaskan ya Neng gitu ya, bahwa yang namanya naik gunung ataupun pendaki gunung dimanapun di dunia pastilah nggak pengen lah menemukan hal-hal magis di lapangan ya, tapi apapun dikata emang udah takdir gitu ya. Pokoknya awal perjalanan itu yang sedikit jadi beban pikiran adalah ongkos pulang, karena ini baru pertama kali ke Kerinci dengan modal literasi aja ya, literasi yang cukup lengkap ya, tetapi masalah keuangan yang memberikan literasi juga nggak begitu paham, karena mereka kan naiknya ada yang di tahun 90 gitu, bahkan ada yang di tahun 80-an gitu, senior-senior kita. Intinya yang penting kita tahu sampai ke inilah titik awal pendakian. Nah, kembali lagi cerita ya, singkat kata udahlah naik tuh di kapal, naik di kapal feri. Nah di kapal feri ini biasalah kan kita berbaur sama penumpang. Nah waktu itu tahun 2002 bisa dikatakan gue masih cukup ganteng lah ya aja. Lempain lu ah. Jadi di kapal itu kenalan lah Neng gitu kan sama cewek 2. Ngobrol-ngobrol. Entah kenapa ya, itu deket, akrab banget Neng. Langsung gimana ya? Langsung deket lah ya, langsung bisa pegangan tangan gitu. Pokoknya deket sampai akhirnya di tengah laut yang harusnya mikirin dosa takut tenggelam ini mah kagak gitu. Waduh itu tangan malah geratakan kemana-mana itu. Waduh kacau itu. Intinya di kapal itu alhamdulillah ya dapat bonus cewek cantik anak Lampung. Gak bisa sebut nama walaupun namanya masih inget gitu. Nah nyangka lah anak-anak udah pada manyin. Sialan lu memang dasar lu ngusang laut gitu. Wah sih aja dapet gitu kan. Lah rezeki coy. Di kapal itu sekitar 2 jam. Itu ada kenangan tersendiri. Sampai di Bakauheni sempet diajak mampir, kan manggilnya kakak ya, karena dia waktu itu kalau nggak salah baru tamat SMA lah. Kak ikut ke rumah aja nginep gitu kan. Rumahku di Bandar Lampung kok deket sama ini apa namanya terminal Lampung yang terkenal tuh Raja Basa gitu, nggak terlalu jauh. Cuman kan kita berpikir gini, wah makan waktu nih kalau sampai nginep di rumah cewek, lagian ngerinya
takutnya bertanduk gitu kan, namanya dua-dua sama cewek di kapal aja udah ngarep gitu, apalagi ntar di rumahnya nih, mikir jauh lah kemana-mana. Akhirnya kita tolak tuh secara halus. Sampai Bakauheni, ternyata kita masih satu bis tuh. Nah pas lagi ngobrol sama tuh cewek, sama kan dia sama orang tuanya juga, orang tuanya menyarankan malam itu agar tidak ke Raja Basa, karena menurut beliau ini Raja Basa tuh rawan dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Akhirnya kita disarankan turun di Bandar Panjang aja lah, karena nanti bis-bis lintas Sumatera juga pasti lewat Bandar Panjang kok gitu. Ya udah, ngobrol-ngobrol singkat kata sampai kita ke Bandar Panjang. Nah di Bandar Panjang ini kita turun dekat pelabuhan, Neng. Nggak tahu pelabuhan apa namanya kok. Pokoknya turun dekat pelabuhan, lagi bingung-bingung kayak gitu, tiba-tiba ada penginapan tuh. Dia 10.000 satu malam. Ya pikir-pikir, cuman ceban ini gitu kan. Ya udahlah, kita ke resepsionisnya tuh, bayar. Ternyata dia ada 2 ranjang. Jadi alhamdulillah kan kita berempat ya. Kayaknya sih hotel buat asek-esek doang gitu kan. Cuma ala kadarnya doang, ya udahlah nggak apa-apa. Gitu kita masuk, wah itu spraynya berdebu, wah kagak enak banget. Ya maklum ya cuma ceban. Mau ceban bagus gitu. Biarin deh. Ceban juga. Itu enak-enak, akhirnya kita coba untuk istirahat. Nah itu malam di hotel itu dengan segala ketidaknyamanannya kita berusaha untuk istirahat lah ya. Berusaha untuk istirahat walaupun itu susah, Neng. Karena apa? Kayaknya ada hewan yang suka ngisepin darah deh. Apa sih namanya, bangsat apa gitu. Kayaknya banyak itunya. Jadi kalau kita tidur baru sebentar udah gatel banget gitu. Kalau nyamuk kan ketahuan ya, nging emang banyak sih nyamuk, tapi intinya tuh pokoknya nggak enak banget tuh. Itu bisa tidur menjelang pagi deh ya, karena memang udah capek banget. Itu pas pagi kita mau mandi, airnya ya Allah, air payau. Tapi udahlah biarin. Ini bagian dari perjalanan ya. Setelah jam 8 kita check out, terus kita dapat informasi di depan tuh ada pool bus. Dia pokoknya jurusan kemana aja sampai ke Banda Aceh. Ya udah kita ke situ tuh nanya. Ternyata hari itu nanti jam 11 siang yang lewat eksekutif. Kalau ekonomi nanti jam 10 malam sampai jam 11 malam gitu. Pokoknya waduh lama bener. Tanya, ya udah eksekutif berapa? Dari sini ke Bangko kata dia, ke Muara Bungo, Jambi. Itu cuma 90.000. Kan kita waktu itu baru keluar uang cuman bayar hotel. Soalnya waktu dari Jakarta sampai Merak, terus tiket ferry Merak Bakauheni kan dibayarin sama temen. Nah kita baru keluar uang tuh 40.000 lah waktu itu. Ya udahlah, daripada nunggu lama, kita ambil tuh eksekutif 90.000. Nunggu sekitar 3 jam, datang tuh bisnya masuk. Dia pokoknya nanti jurusannya kemana nggak tahu, pokoknya nanti dia lewat Jambi. Udah kita naik. Di jalan itu ya, di bis itu karena saya ini orangnya mabokan, nggak mabok laut, nggak mabok darat, nggak mabok cinta, cila. Pokoknya mabokan ya. Yeah. Itu minum antimo. Minum antimo, sadar-sadar tuh udah menjelang Palembang. Udah masuk Palembang lah ya, Sumatera Selatan ya. Udah jalanannya udah liak-liuk karu-karuan dah tuh. Itu di Palembang aja seharian tuh, Neng. Semalaman maksudnya, semalaman. Wah nggak kelar-kelar tuh. Sampai nanti menjelang kota Palembang, kita mobilnya istirahat tuh di restoran. Orang-orang pada masuk ke restoran, kita mah di pinggiran. Beli kopi atu, makan permen karet. Sedih banget lihat itu orang rokok juga. Banyak banget ngisepnya lu, codot gitu. Bareng-bareng. Iya, sebatang bareng-bareng gitu. Soalnya kita belum tahu nih pulang cukup apa enggak. Iya, gitu. Kita berempat. Emang dasaran bonek nih. Ada sekitar 1 jam mobil istirahat, jalan lagi. Pokoknya itu ampun bete banget ya. Itu kalau nggak salah intinya nih, singkat kata aja. Dari Bandar Panjang sampai ke Muara Bungo di Jambi sana itu sekitar 2 hari 2 malam nih. Ampun itu beneran. Udah ganteng, jelek lagi, ganteng lagi, jelek lagi. Di mobil ganteng, jelek gitu. Aduh ampun. Akhirnya kita sampai Muara Bungo, Jambi itu sekitar setelah 2 hari 2 malam, itu sekitar jam 11 siang. Dah turun, kita nyari, kan dikasih tahu tuh pool bis yang menuju ke Sungai Penuh.
Nah, udah kita langsung ke pool bis yang Sungai Penuh tuh. Nah, bis ini nanti berangkatnya jam 1:30 siang. Sudah kita taruh barang-barang, kita beli karcisnya. Terus kita jalan-jalan dah tuh di sekitaran terminal sama pasar tuh. Gue inget banget beli es tebu masih tegek. Beli es tebu muter-muter. Terus beli beberapa buat makanan ringan di jalan kayak misalnya air mineral, terus makanan-makanan kecil lah. Dari kemarin kan makannya cuma permen karet doang nih masalahnya. Udah. Kalau nggak salah beli roti tawar apa gitu ya. Udah dirasa cukup lah. Kita balik ke pool bis, nggak lama jalan tuh pool bis. Dulu tahun 2001 atau 2002 itu tiket dari Jambi Muara Bungo sampai ke Sungai Penuh itu baru 10.000 rupiah Neng. Masih murah ya dengan kurs saat itu ya, mungkin sama lah dengan 100.000 atau lebih sekarang ya. Intinya tuh masih 10.000 rupiah. Udah tuh uang kan berkurang lagi, tapi udah tanggung lah. Kita kalau ibaratnya di air udah sampai leher, tanggung nyelam sekalian. Bodo amat. Nah naik dah tuh. Ternyata dari Jambi sampai ke Sungai Penuh, Masya Allah, wah panjang juga Neng. Ya mana bisnya kan, bis 3/4 itu nggak begitu cepet ya. Itu inget tuh, lepas dari Jambi, ya lewatin desa-desa, hutan-hutan, nanti kita akan nyusurin sungai. Lama banget tuh nyusurin sungai tuh. Entah sungai Musi, entah sungai apalah ya. Yang jelas hutan, desa, kampung-kampung, hutan, tapi ada di pinggiran sungai tuh. Itu seharian tuh. Sampai nanti kita masuk Sungai Penuh sekitar jam 8 malam. Nah dulu di Sungai Penuh, Bangko. Bangko. Nanti sampai kita ke Bangko itu jam 8 malam. Nah di Bangko dulu, terminalnya itu deket sungai. Kalau sekarang kan terminalnya dia agak jauh tuh. Ya, terminal lamanya ya, terminal lama Bangko tuh agak jauh dengan terminal yang baru sekarang. Jadi di situ dia ngetem agak lama tuh. Ada sekitar 1 jam. Sambil nyari penumpang lagi. Ternyata nggak ada penumpang masuk tuh. Jam 9 baru setar. Menuju ke Sungai Penuh. Kirain, namanya waktu itu baru pertama kali ya. Bangko, Sungai Penuh kirain ya sejam 2 jam. Nggak taunya dari Bangko jam 9. Masuk Sungai Penuh jam 4 pagi. Moset. Lagi-lagi tuh ganteng, jelek. Itu jalanannya ya waktu itu kan malam ya. Iya. Kalau yang kedua kali ke Kerinci udah apalah karena kan kita siang-siang tuh. Jadi ternyata tuh jalannya emang mengkal-mengkol Neng, turun naik, wah melipir-melipir tebing, serem lah jalanannya kalau waktu kita ke sana yang kedua kali. Yang pertama kali sih belum tahu karena malam. Singkat kata, masuklah ke Sungai Penuh Neng jam 4 pagi. Nah di Jambi ini, walaupun kita sudah mengantongi literasi dari senior, dari rekan-rekan, ya, dari teman satu liting, pokoknya informasi saat itu kan tidak seperti sekarang. Ya tinggal Mbah Google beres urusan. Kalau dulu kan Mbah Google belum terkenal gitu ya. Jadi ya literasi yang kita gali itu dari kampus ke kampus, dari senior ataupun dari orang yang pernah naik. Ya. Walaupun kita udah megang literasi, tapi rasanya kan nggak puas ya. Kita masih harus dapat literasi lagi karena ini tempat baru. Kalau di tempat baru itu usahakan literasi kita benar-benar harus banyak. Jadi kita nggak gampang. Kita punya berbagai macam sumber ataupun referensi yang bisa kita pegang ketika kita melakukan pendakian. Kalau referensi umum udah dapetin dari sini, nanti dari sini ke sini udah ada semua. Cuman ada yang spesifik, ya keadaan di sana gitu kan. Yang kita cari itu sumber air, kondisi jalur, karakteristik, juga hal-hal apa sih yang berhubungan dengan kearifan lokal. Ketika kita ngobrol dan kita bertanya tentang hal-hal yang spesifik tentang Kerinci, yang kita dapetin bukan cerita nanti dari Gapura Taman Nasional Kerinci Sebelat, habis ladang nanti ke pos 1. Ini begini, nanti ada shelter dari besinya. Nanti ketemu sungai kecil di sebelah kiri, itu namanya shelter 2 atau pos 2. Dulu namanya masih pos ya. Nanti ketemu pos 3, segala macam. Bukan Neng. Kerinci, awas, datuk gitu. Yang pertama kali diceritakan sama orang-orang yang ada di Sungai Penuh, pedagang atau macam-macam, bukan jalur Kerinci, ngambil air di mana, keindahan Gunung Kerinci seperti itu, tidak. Tapi di sana tuh tempat ada manusia kerdil, ada manusia macan, ya tempat atau habitat harimau Sumatera, juga tentunya siluman harimau. Itu
Kalau mentalnya jelek, kagak bakal jadi tuh naik kelinci. Soalnya yang didengar tuh, kagak ada yang enak, Neng. Ya tapi lagi-lagi, buseng. Gua udah pantat tepos, udah ganteng jelek, udah sampai sini mundur, ntar dulu, gitu kan. Tapi kita hargai, itu kan kearifan lokal ya. Masalah percaya atau tidak percaya, itu kembali ke pribadi. Tetapi kalau kita menghargai penduduk lokal, dengan kearifan lokal, dengan kepercayaan yang mereka pegang sudah turun-temurun, itu wajib. Ya. Kita hargai masalah percaya, lagi-lagi itu nomor 2 Mir, dan kembali kepada pribadi masing-masing. Ya udah, kita ucapkan terima kasih. Sampai jam 5, setelah selesai ngopi, ngobrol, datang tuh angkot yang nganterin kita nanti ke Gresik Tuwo, ke Tugu Macan. Dulu angkotnya itu masih Rp5.000. 2.500. Sekali jalan tuh dari Sungai Penuh sampai ke Gresik Tuwo. Ya udah, kita naik angkot. Karena waktu itu penumpang di awal-awal itu masih banyak warga sekitar ya, yang dari Sungai Penuh mau ke kediamannya masing-masing. Jadi kita nggak ngobrol. Nah, ketika tinggal kita berempat, gali lagi nih literasi dari supir, nanya-nanya lagi. Lagi-lagi yang didapat ceritanya ya datuk tadi atau siluman harimau. Ya udahlah, bodo amat tuh, mau siluman harimau kayak siluman musang kayak mau siluman cinta kayak bodo amat dah gitu ya. Intinya tuh, ya udahlah. Emang karakteristiknya masyarakat Indonesia kan mitos, mistis, misteri. Ya udah, mau dikata apa lagi? Nggak ada sejarahnya, anak gunung mundur dengar cerita kayak gitu. Ya udah, lanjutin tuh. Singkat kata, sampailah kita ke Gresik Tuwo, Neng. Dulu di Gresik Tuwo, di Tugu Macan itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan ada base camp ada base camp ini, ada tukang bakso, wah ada ATM juga. Dulu mau boro-boro, Neng. Ketika kita sampai Tugu Macan, sepi. Itu ada satu warung bakso buka. Terus sebelah warung bakso ada warung kelontong buka. Ya, nah sebelum kita ke warung bakso terus ke warung kelontong, kita ke pangkalan ojek. Ada pangkalan ojek di samping Tugu Macan. Dulu, kalau sekarang udah nggak ada. Kita taruh barang-barang di situ. Setelah taruh barang-barang, kan kita bingung nih mau daftar kemana, gitu kan? Namanya ini ada tulisannya Taman Nasional Gunung Kerinci Sebelat. Pasti kan ada pos pendakiannya kan? Tanya-tanya, tapi katanya tutup. Nggak selalu. Pos jaganya di atas yang sekarang jadi R9 tuh bagus banget, R9 apa R10. Dulu tuh nggak ada, Neng. Dulu cuma rumah kayak gudang inilah, kayak cuman gudang apa ya? Gudang pupuk lah ya. Tapi itu sebenarnya pos pendakian. Nah, kata si ibu warung bakso itu, petugasnya polhutaninya lagi nggak ada gitu. Akhirnya daftarnya di tukang bakso tuh. Ya, kita nulis di buku tamu sama nyerahin foto KTP. Ngobrol-ngobrol di sini, tapi di sini kita nggak dapat cerita, awas. Cuman kita dipesenin satu. Kita nggak dapat cerita serem, tapi ada satu hal yang dipesenin. Jangan suka ngomongin harimau gitu. Pokoknya dilarang lah nyebut kata harimau gitu selama kita melakukan pendakian, tapi harus dengan istilah datuk gitu, misalnya apa. Pokoknya intinya jangan sebut harimau gitu. Ya udah, kita terima tuh. Setelah makan bakso, isi registrasi, terus kita belanja beberapa keperluan kayak minyak tanah, Royco, segala macam lah ya. Logistik ataupun bahan bakar keperluan kita selama melakukan pendakian. Selesai, balik ke pangkalan ojek, packing rapi-rapi, mulai jalan kaki kita, Neng. Jalan kaki kita tuh dari Tugu Macan sampai ke Gapura Rimba. Ingat batu jalan, kutak-kutuk, kiri kanan kebun teh, Neng. Cantik banget, indah banget pemandangannya. Ya lagi-lagi walaupun nggak seindah kamu gitu ya. Saya banget. Pokoknya kita jalan sampai nanti yang gue perkirakan sekarang R10 itu aspalnya habis. Langsung ketemu jalan batu, terus di sini nanti ada ladang, ada rumput. Kalau di bawah kan kebun teh tuh, tapi lepas dari kebun teh tuh ladang. Ada tanaman kayak rumput-rumput liar gitu, ada ladang cabai, kadang-kadang ladang sayuran. Kita lewatin naik terus sampai menjelang Gapura Rimba. Kan kita tadi makan bakso nggak kenyang ya, karena duitnya cekak, jadi orang 4 beli baksonya 2, mau basa-basi doang gitu kan. Enak. Nah sampai sini ini nih masaklah kita. Terus kebetulan di sebelah kiri tuh ada kayak rombongan lah, orang lagi buka ladang atau apa ya.
Itu masih hutan. Kalau sekarang udah nggak jadi hutan, udah jadi ladang. Nah di situ nanya nih, Pak, ada air di mana Pak? Oh di situ ambil aja gitu. Udah, kita ambil air, terus masak. Ternyata salah seorang temen, entah tegek, entah batak, entah komeng, dia ada yang bawa jengkol. Rencananya kan emang mau masak sop ya. Ya udah, kebetulan jengkolnya kan udah direbus tuh. Ya udah kita bikin sop ajeng deh. Sop ajeng tau nggak? Apa tuh? Sop pakai jengkol. Sop ajeng. Jadi bumbu sop, ya kayak bumbu sop tuh kan kayak misalnya kemiri, lada gitu kan ya. Macam-macam lah, ada kol, ada wortel, ada bakso waktu itu kita bawa kan. Terus tambahin jengkol, makanya dibilang sop ajeng. Sop pakai jengkol gitu. Nah, udah tuh. Nasi liwet jadi, sop ajengnya matang ya. Kita makan di situ. Wah, gila. Emang paten itu sop ajeng. Kangen gua. Kan sop ajeng kelar. Ya kita habisin tuh sejengkol-jengkolnya, nggak ada yang kesisa, kelar. Nasinya ada yang sisa kita simpen buat nanti di jalur. Udah rapi, packing, mulailah jalan. Langsung tuh ketemu Gapura Rimba. Lewat Gapura Rimba sedikit, nanti ada pecahan jalur, Neng. Kalau ke kiri ke Puncak Kerinci, kalau ke kanan ke Sungai Kering. Nah, Sungai Kering ini adalah habitat dari Raja Rimba yang biasa kita kenal dengan harimau Sumatera. Sedangkan kalau ke kiri itu ke puncak Gunung Kerinci. Di awal-awal ini nanti sampai yang dulu kita bilang pos 2. Kalau sekarang kan ada shelter 1, shelter 2, shelter 3, terus pos 1, pos 2, pos 3. Kalau sekarang, kalau dulu pos 1, pos 2, pos 3. Nah, pos 3 itu yang sekarang jadi shelter 3 yang berarti itu pelawangan, batas vegetasi antara hutan dan batu-batuan. Sekarang, kalau dulu pos 3-nya di sana gitu. Jadi memang ini cuman karena perkembangan zaman aja di nama-namain ya, wajar. Nah, dari lepas Gapura Rimba ke pos 1 aman. Nah, dari pos 1 mau ke pos 2 mata air, mulai ini, Neng. Di perjalanan itu awalnya kita nyium bau jeruk nipis atau jeruk limau. Ngomong nih, lu bau jeruk ya? Enggak. Lah, ini kok bau jeruk? Awalnya pertama yang ngomong gue gitu, Neng. Lama-lama semuanya nyium tuh. Ya, oh iya nih bau jeruk. Sampai itu kita di sepanjang jalan, Neng. Dari nanti pos 2 sampai ke pos 3. Itu kita metikin ini daun-daunan di sekitar kita. Karena apa sih? Kita kan seneng nyambel. Wah, kan kita bawa bumbu dapur kayak bawang putih, bawang merah, terasi. Kan kita bawa tuh yang kayak gitu ya. Jadi ketika nyium bau jeruk limau semangat. Wah, bisa nyambel nih gitu kan. Mana jengkol masih ada kan. Wah, cakep dah sama ikan asin pas nih gitu. Semangat, Neng. Sepanjang perjalanan itu hampir sekitar 6 jam. Karena nanti kita masuk ke pos 2 itu kan menjelang maghrib. Itu nggak ketemu pohon jeruk. Cuman bau jeruknya tuh santer banget. Santer banget. Dan dulu naik Kerinci itu kita masih suka ngolong. Jadi ada pohon rubuh, kita ngolongin atau kita langkahin ke atas. Memang apa namanya capek banget. Dan belum becek kayak sekarang. Kalau sekarang kan becek, mau recek nggak ada ojek. Iya kan? Parah banget kalau sekarang. Tapi kalau dulu nggak. Dia nggak terlalu becek. Padahal waktu itu kita naik juga musim hujan. Yang soalnya kan bulan Desember ya. Udah tuh. Akhirnya sampailah kita ke menjelang pos 2 tuh. Belum sampai ke pos 2 nya belum. Menjelang pos 2 ada sebelah kanan tempat buat ngebes. Akhirnya kita ngebes di situ tuh. Ngebes di situ, buka tenda segala macem. Air habis kan. Akhirnya naik ke atas tuh. Ini kayaknya kalau kita ke atas sedikit coba cari air deh. Si Komeng sama si Batak ditinggal di tenda buat jagain tenda. Sedangkan gue sama Tegek naik ke atas. Ternyata betul dari situ ke pos 2 nggak jauh, Neng. Cuma sekitar 5 menit 10 menit deh. Sampai kita ke pos 2. Nah ternyata di pos 2 itu ada 4 orang. 3 dari Bandung, 1 guide-nya. Orang lokal, kalau nggak salah namanya Melki Kincai. Bang Melki Kincai, masih inget nggak? Nih saya yang ketemu di pos 2 dulu mata air. Ngobrol-ngobrol sama Bang Melki Kincai. Nah ketemu nih sama Bang Melki Kincai. Nanya nih, karena kan yang kita butuhin air. Jadi kita nanya sumber air. Nah, lucunya di sini itu bau jeruk nipis lagi. Karena kita berpikir ini adalah hal yang normal dan wajar, ngomong langsung. Lah, kok bau jeruk nipis lagi ya, Gek ya? Terus nanya nih ke Bang Melki Kincai kalau nggak salah. Bang,
Di sini banyak pohon jeruk ya. Bang Melki ini bukannya nyautin, malah diem dia. Terus nanya, emang mau jeruk nipis, kata dia. Iya bang, dari tadi tuh, dari pos 2 sampai sini juga masih ada. Dia kayak pucet, diem, terus langsung ngomong, udah jangan dibahas, kata dia gitu. Nanti kalau saya masih ada di bawah, ketemu, kita ngobrol, kata dia gitu. Yang jelas, udah pokoknya jangan diomongin, katanya gitu. Cuman dasaran kita pada waktu itu ya, ngapa nih orang gitu ya? Ah udah biarin deh. Udah turun tuh ke bawah nih ngambil air. Air isi, kalau nggak salah tuh jerigen 2 sama botol air mineral sekitar 5 botol lah ya. Itu kita isi penuh. Kita turun ke bawah sampai ke mata air pun, di tempat air mengalir itu bau jeruk nipis juga nyengat banget. Ya, tapi ya udahlah. Di satu sisi kita dilarang ngomongin itu, di satu sisi baunya nyengat kan. Ya udah, balik lagi terus ketemu lagi sama Bang Melki, entah kita ngobrol apa lagi. Menjelang maghrib baru turun ke arah tempat kita ngebes. Sepanjang perjalanan ini juga bau jeruk. Akhirnya sampai tenda langsung ngomong, lu ada yang bau jeruk kali, coba cek deh, cek tas. Akhirnya dibuka tuh, dibongkar tas kan, dicium-ciumin. Gua nggak bau jeruk, lu kali ngantongin jeruk limau gitu kan, lu kali kentut kencing apa, kentut jeruk gitu, segala macam lah. Kita ceng-cengan, cium-ciumin, cari, nggak ada jeruk, nggak satu pun di antara kita yang bau jeruk. Tapi bau jeruk nipis itu ntar ada, ntar hilang gitu kan. Tapi ya kita lagi-lagi pikirnya gini, ini kali ada orang kali bawa soto, kuah soto tumpah kali, apa gimana. Intinya kita mikirnya logis aja gitu. Masuklah maghrib, udah tuh, sebelum maghrib datang sempurna, sebelum gelap datang sempurna, nyari kayu bakar neng. Kebetulan banyak lah, karena hutannya menyediakan kayu tuh banyak ya. Dan kita tahu lah, ini kayu yang bisa dibakar, ini kayu yang nggak bisa dibakar gitu kan. Udah kebetulan dapet dahan-dahan yang cukup bagus untuk dijadiin kayu bakar. Udah kita susun, si Komeng masak nasi, si Tegek sama si Batak istirahat. Akhirnya di luar gue berdua tuh sama Komeng sama si Komeng, gue sama Komeng kan berdua di luar. Udah masak selesai, nasi mateng, jengkol mateng, ikan asin mateng, mie instan mateng, makan kita sambil nikmatin api unggun, karena api unggun udah jadi kan. Udah selesai makan, api unggun tuh gede. Nggak lama setelah kita habis sebat 2 bat, hujan berhenti. Ya udah kita keluar lagi tuh, kirain lama hujannya kan. Nah di sini nih ada kejadian lucu neng ya, karena kan walaupun kesannya itu biasa-biasa aja ya, mata kasar nggak lihat apa-apa, cuman perasaan kita semua kayak keteror. Entah ada apa, cuman nggak tahu lah. Malam itu lepas dari maghrib sampai hujan sebentar, terus hujan berhenti, terus kita keluar, itu rasanya nggak enak banget. Pokoknya hawanya tuh mungkin buat yang pernah naik gunung tapi lagi sepi ya, jangan naik gunung di gunung lagi overload, atau di gunung tuh ada 700 orang lagu-laguan, ya kagak ada serem-seremnya. Ya ini naik gunung emang bener-bener di situ cuma kita doang gitu. Jadi hawanya tuh beda banget. Itu lagi rasa nggak enak gitu, tiba-tiba pengen pup neng, pengen pup. Nah kebetulan Komeng juga pengen bikin kopi. Ya udah nggak, gue sekalian tuh bikin kopi. Apa bikin apa gitu, dia keluar, dia masak tuh. Nah ini kan tenda neng, gue ke sampingnya doang. Gali lubang, kata si Komeng, jauhan dikit lo, kok nggak serem ngomongnya gitu. Ya udah gali lubang tuh di samping tenda. Selesai pup. Nah di depan gue tuh ada 2 botol neng. Yang satu itu entah minyak tanah entah spiritus, yang satu lagi itu air yang memang rencananya itu buat bilas ya, buat cebok ya. Nah karena bingung, main comot aja nih, comot langsung aja siramin. Nggak taunya itu minyak tanah apa spiritus gitu kan. Cakep bener. Lah itu basok siram spiritus, waduh. Ya mungkin kalau dalam keadaan nggak keringetan atau apa biasa ya. Ini kan kita dalam keadaan keringetan, mungkin ada lecet-lecetnya atau gimana, jadi panas banget ya. Itu gue sampai, mohon maaf gitu ya neng ya, mohon maaf nih karena ceritanya hostnya cewek nih. Itu gue nggak pakai celana, di rumput gue gini-gini. Panas banget, hujan kan. Waduh, itu si Komeng ketawa gede banget, bahagia banget yang lihat basok siram spiritus. Anak-anak yang lain, Meng, kenapa Meng? Itu si Tunge, basoknya disiram spiritus kan. Wah itu lama banget, siram-siram air gue masih panas kan. Udah tuh, wah sialan, baso gue spiritus lagi gitu. Nah, akhirnya masuk ke dalam. Sambil dulu kan tenda kita ada keongnya gitu ya.
tendanya si Tegek. Sambil di keong itu kan kalau di dalam tenda ngerokok ngeri tendanya bolong. Jadi kita di keong itu ngumpul berempat tuh sambil ngebahas tadi ketawa-tawa. Nggak lama si Komeng nggak lama si Batak sama si Tegek diem. Terus dia ngomong nanya, lu denger nggak gitu? Gua mau Komeng nggak denger nih Neng. Denger apaan? Terus mereka diem lagi tuh. Setelah mereka diem nggak lama, gua nanya sama si Tegek sama si Batak, berdua sama Komeng nanya, lu denger nggak? Gantian mereka jawab, denger apaan gitu? Jadi rupanya gini Neng, si Batak sama si Tegek denger suara eraman harimau. Itu deket banget sama tenda. Nah gua sama Komeng dengernya itu suara gamelan. Kan kalau kata orang ya, masa ya bang di Sumatera ada gamelan? Nah suka-suka dia, saya tanya dia, emang gue ngatur gitu kan. Jadi kalau gue denger suara gamelan sama si Komeng, Batak sama Tegek gak denger. Tetapi kalau Batak sama Tegek denger suara eraman harimau, gue sama Komeng gak denger. Akhirnya karena memang waktu itu kita juga udah capek, udahlah gak usah dipikirin. Coba untuk tidur aja. Kita ngerasa suara itu ganti-gantian. Nah, kira-kira tengah malam sekitar jam 10, tiba-tiba, itu kan posisi hujan lagi tuh Neng ya. Hujan lagi dan api unggun itu sebelum kita istirahat, itu sempat gue gedein lagi tapi dengan teknik Neng. Jadi disusun gini nih. Berjanjar begini lurus, terus berjanjar begini nih, disusun seperti itu. Dan karena di sana kayunya itu banyak, jadi disusun tuh gede-gede sampai tinggi sekitar segini nih. Nah, ketika hujan deras, rupanya api itu nggak mati. Karena apa? Setiap air itu jatuh ke kayu paling atas, dia netes ke bawah, kan di bawah panas banget, kering. Nah, nanti baru dia rubuh. Nah, itu sekitar jam 10, apinya ternyata masih bagus, tapi kondisinya tuh hujan deras. Di saat lagi kayak gitu, tiba-tiba kita dengar suara orang di luar. Kenapa? Kita dengar karena dia kusak-kusuk. Wah, masa hujan-hujan gini api nyala gitu. Mereka tuh agak kaget gitu kan. Kusak-kusuk, baca doa atau segala macam. Akhirnya mereka ngeberaniin, deketin kita, terus ngucapin salam atau apa. Kita keluar tuh. Keluar. Bang, dari mana gitu kan. Langsung ditukar. Nah, mereka agak kaget terus ngomong, bang, orang bukan gitu. Soalnya mereka tuh bingung. Hujan deras, tapi api tetap nyala. Nyala bagus. Bisa dibuktiin nanti ya kalau gue di gunung ada kesempatan, bisa lah. Pas lagi hujan tuh bisa gitu ya. Jadi mereka tuh ragu kita ini orang apa bukan? Ya kebetulan orang lah. Ya udah akhirnya mereka tuh lega tuh. Oh alhamdulillah orang. Ya udah. Akhirnya mereka buka tenda di dekat kita, di depan kita tuh di atas. Udah. Ya udahlah, ada temen ya alhamdulillah. Singkat kata kita tidur tuh. Tidur, sebelum tidur rencananya keren ya. Udah besok kita jalan jam 4 nih. Udah. Jam 4, muncak jam sekian. Pokoknya planning muncaknya tuh udah diatur ya. Malam itu sebelum tidur. Terus sebelum tidur kita juga sempat nanya nih sama anak bangku mau bareng nggak, katanya mau bareng juga mereka. Ya udahlah tidur. Ya ternyata teorinya Neng sama prakteknya beda. Teori tinggal teori. Berangkat jam 4, nggak taunya bangunnya aja jam 1:30. Iya bangun udah siang kan. Nah, kita bangun nggak lama juga anak-anak bangku ini bangun. Udahlah kita masak bareng tuh. Kebetulan kemarin udah di DM sama salah seorang anak bangku itu, dia pernah tinggal di Jakarta terus nonton cerita ini di salah satu channel YouTube terus nge-DM dan dia menceritakan nanti dia menceritakan kondisi dia kenapa akhirnya semalam lagi kita tinggal. Nah, jadi pagi itu kita masak-masak. Mau bareng nggak? Katanya enggak. Ntar aja deh bang, saya kan orang sini. Lagian udah pernah nih temen kesana, dia tahu jalur gitu kan. Oh ya udah. Karena kita masih ngeraba, pikiran kita kalau kita naik lebih pagi itu jauh lebih bagus. Ya, kenapa? Khawatirnya cuaca ini kan lagi nggak bagus nih. Cuaca kan berubah-berubah. Kalau pagi itu biasanya cuacanya masih bagus. Ya udah, kita masak untuk makan kita pagi itu, untuk perbekalan kita siapin juga logistik yang lain. Mulailah bergerak Neng. Nah dulu itu jalannya mulai dari mata air sampai ke batas vegetasi itu cerukannya tuh dalam-dalam Neng. Nah cerukannya jadi kita harus scrambling, bahkan semi-semi rock climbing. Wah cakep. Kalau sekarang kan udah ada jalur tuh di pinggirnya karena dia udah terlalu dalam kan, jadi kayak sungai. Kalau dulu nggak, kita lewat tengah-tengahnya tuh. Jalan kira-kira 5 meter scrambling. Kalau nggak scrambling ya rock climbing semi-semi lah karena cuma jarak-jarak 2 meter 3 meter cerukannya tuh. Wah udah.
mantep banget tuh naik kita. Nah dari situ karena kita nggak bawa apa namanya peralatan, sampai ke pos Pelawangan itu atau batas vegetasi itu cuma sekitar 1 jam atau 50 menit ya kurang lebihnya. Di sini agak kaget Neng. Saat itu ya terlihat dari batas vegetasi ke puncak Kerinci itu kayak mirip-mirip dari Pelawangan Gunung Slamet ngelihat ke benteng gunung. Wah kok mirip banget Slamet gitu. Masih cerah tuh Neng. Begitu mau bergerak itu kabut datang, kabut lama-lama pekat, nggak kelihatan loh puncak. Langsung berhitung di sini, ini kansnya untuk naik masih ada nggak ya, kecepatan angin tapi masih normal nih. Hanya saja kalau jarak pandang setipis ini kita harus meninggalkan marka ataupun jejak supaya nanti kita tidak tersesat. Karena apa? Visualisasi kita ketika menatap ke atas, misalnya ini batu besarnya ada di kanan pas kita lagi naik, pas kita turun berarti batu besar itu kan adanya di kiri. Nah itu akan mempengaruhi visualisasi kita. Jadi gambaran jalur di saat naik sama gambaran jalur di saat turun itu pasti ada sudut pandang yang berbeda, dan terkadang kalau kita nggak kasih marka itu membingungkan kita. Apalagi misalnya situasi dan kondisinya memiliki jarak pandang yang sangat pendek, seperti kabut yang tebal, ya itu kan sangat membahayakan kalau kita tidak membuat jejak ataupun tanda-tanda kita pernah melangkah di situ. Akhirnya setelah dihitung masih bisa karena kecepatan angin normal, andai pun hujan. Waktu itu kita berharap turunnya hujan deras, bukan hujan gerimis, karena kalau hujan deras itu pasti kabut hilang. Tapi kalau hujannya gerimis itu kabut pasti nambah pekat. Itu udah rumus ya yang kita pahamin kalau kita naik gunung. Walaupun nggak selalu seperti itu. Tetapi kebanyakan kalau kabut tebal hujan deras pasti kabutnya hilang. Itu udah pasti ya, walaupun nggak selalu. Ternyata pas kita jalan kira-kira 10 atau 20 meter masuk di mana sudah tidak ada vegetasi, bau jeruk nipis nyanter lagi Neng. Kaget dong, loh kok bau jeruk nipis lagi gitu kan. Jalan nggak lama Batak, Tegek, Komeng pada ngomong, kok bau jeruk nipis ya gitu. Udah biarin aja gitu. Itu kabut makin pekat nih. Cuman ya udah kita ikutin aja tanda-tanda yang pernah orang buat, kan kelihatan antara saluran air buatan alam dengan jejak langkah manusia itu ada perbedaan yang signifikan kan. Kita anak gunung biasanya paham lah kalau dia udah sering gitu. Udah kita ikutin itu. Jadi mulai dari Tugu Yuda sampai ke batas vegetasi itu bau jeruknya makin parah, cuacanya makin parah, kabutnya makin tebel, dan mulai kedengeran suara raman harimau kiri kanan kita. Dan anehnya ketika kita sampai ke batas vegetasi ini, bau jeruknya hilang tuh, sampai nanti kita turun sampai ke tenda kita maghrib itu udah nggak ada bau jeruk. Sampai maghrib cium-cium kan udah nggak bau jeruk tuh sama sekali kan. Udah kita istirahat. Nah mengingat anak bangku itu naik dalam kondisi yang seperti itu, di mana mereka tuh menembus cuaca yang kayaknya impossible lah ya buat didaki ya, karena kondisinya tuh ngeri banget waktu itu. Mulai nih kita menerka-nerka, ini anak Jambi gimana nih kabarnya, nih anak bangku gitu. Sedangkan kita tuh udah 2 jam nunggu sampai jam 8 itu mereka masih belum kelihatan tuh batang hidungnya. Nah di sini mulai neng banyak kejadian-kejadian yang bikin kita wah ampun ini ya, suara macan, suara gamelan, suara ajan itu masih bisa kita lewatin. Jadi dari maghrib sampai ke jam 8 itu Tegek, Batak denger suara macan lagi, gue sama Komeng lagi-lagi denger suara gamelan. Tetapi suara ajan kita semua denger semua suara ajan tuh jelas. Masih bisa kita apa namanya mental kita masih bagus. Nah pas kita lagi istirahat dalam tenda tiduran, tiba-tiba dari atas tuh kedengeran suara orang turun kayak ramai kan, gedubuk. Terus mereka berhenti di tenda anak-anak bangku. Kedengeran tuh pada ngomong-ngomong gitu kan, lega dong kita. Wah sampai juga tuh anak bangku gitu kan. Udah coba kita tanya yuk. Keluar dah kita bareng-bareng tuh. Begitu keluar
Jangankan orang, nyamuk aja nggak ada, Neng. Jadi itu tadi suara ramai gedebak-gedebuk nggak karu-karuan. Ternyata pas kita lihat nggak ada orang. Tegang di sini langsung. Tegang banget ini langsung. Duh, gimana nih? Cabut aja turun. Wah, turun juga malam-malam bahaya gitu kan. Di saat kita lagi genting-gentingnya kayak gitu, ya, tiba-tiba dari atas kedengeran lagi kayak tadi tuh suara. Buru-buru lari, kayak jatuh bangun. Udah siap-siap kita. Wah, ini mah tanggung. Mau lari kemana nih kalau udah kayak gini? Akhirnya udah cabut golok deh. Cabut golok juga gemeteran tuh, Neng. Pegangin golok sambil kita tunggu suara itu mendekat. Begitu makin deket kita senter, nggak taunya orang beneran sekarang. Ternyata itu anak-anak bangku. Dan mereka langsung, bang turun bang. Kalau kita nggak turun malam ini kita mati. Waktu itu karena kita juga lagi under pressure yang luar biasa, juga pengen turun, ya udah, oke deh turun, tapi lu ikut rombongan gue ya gitu kan. Terserah ada bang, pokoknya kita turun malam ini gitu kan. Abang juga ikut turun gitu. Ya udah boleh turun bareng sama gue, tapi lu harus ikut rombongan gue gitu. Ya udah, packing tuh kita langsung. Di bawah tekanan yang luar biasa, karena suasananya nggak bisa digambarin yang itu, ngeri banget deh, bingung deh, pokoknya kayak kita tuh diawasin sama apa gitu. Suasana tuh serem banget. Selesai packing, ya, beres. Begitu mau jalan, hujan deras kayak ditumpahin dari langit. Sederas-derasnya itu hujan turun. Terus banget. Ya udah, akhirnya si Tegek di depan tuh jadi leader. Sedangkan gue di paling belakang nih. Jadi anak-anak Jambi itu semua masuk dalam rombongan gue. Udah kita jalan pelan-pelan tuh. Pokoknya tanda bahaya kita itu ada. Jadi kalau si Tegek misalnya bilang coy, itu pasti ada sesuatu, kita berhenti. Kalau cuma cuy, terus jalan. Nah jadi waktu itu, Gek, kalau emang lu di depan ada sesuatu yang lu rasa membahayakan, lu coy. Karena dia juga anak organisasi, ngerti jadi. Sepanjang perjalanan tuh memang berapa menit sekali atau yang diperkirakan harus membunyikan kode, pasti kita bunyiin kode kan. Sedangkan cuy, aman. Itu hujan terus, Neng. Itu sulit sekali menggambarkannya, karena situasi kita di tengah Gunung Kerinci. Ya, sebelumnya kita udah ngalamin teror yang luar biasa, tambah lagi bau jeruk dan segala macem. Kita turunnya hujan-hujan, petir nyala mulu, jeger. Wah, tapi alhamdulillah, kira-kira sejam pertama si Tegek itu masih belum ngasih kode coy, sama sekali. Cuman gua nih paling belakang kan mata kita ke depan, posisi hujan. Cuman lucunya dari sudut kiri atau kanan mata itu kelihatan kayak ada sesuatu gitu, warnanya kuning sama hitam-hitam. Nah, pikiran gue gini, mungkin pantulan senter, mata ini kan basah kena air hujan. Iya. Jadi mantul, ada tuh bayangan kiri kanan kayak gitu, kayak bentuknya warna kuning ataupun warna hitam kuning gitu ya, belang gitu. Cuman giliran kita tengok nggak ada. Lama-lama hati nggak enak, tambah nggak enaknya lagi, bau jeruk nipis lagi. Itu bau jeruk nipis, nyanter, nggak lama Tegek teriak, coy, wah deg-degan tuh. Waduh, kenapa nih? Ternyata kita istirahat 5 menit, cuy, 2 kali. Oh, tanda jalan, udah jalan lagi. Nah, sepanjang jalan ini, sudut kiri kanan mata tuh ngeliat kayak gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada petir, kan dari tadi petirnya dia agak gede kelihatan nih. Di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan itu percis. Bentuknya harimau, cuman nggak tahu itu harimau bener atau harimau jadi-jadian, karena dia ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu kelihatan sampai nanti kita ngelewatin pohon bolong ya, karena nanti kan kejadiannya si anak bangku ini kita tinggal di pohon bolong ya. Gue lupa cerita tuh pohon bolong tadi. Sampai nanti ke pohon bolong itu baru si harimau itu hilang, nggak kelihatan. Nah, di pohon bolong ini ya, itu anak-anak bangku udah nggak tahan. Mereka di tengah hujan-hujan itu tanpa buka tenda langsung tidur, langsung aja pada tepar di situ. Waktu itu kita pikirnya gini, mereka udah saking capeknya kali, ya udahlah kita juga butuh butuh istirahat untuk keselamatan diri kita. Dan yang paling gue inget ketika ngelihat pohon itu rasanya nggak enak banget. Jadi walaupun mereka bilang di situ katanya anget segala macam, kita nggak ada yang mau tuh. Enggak lah, gue di bawah aja gitu kan. Udah, mereka istirahat di situ, kita terus ke bawah tuh.
Begitu sampai kira-kira 15 menit lah dari pohon bolong tadi, kita istirahat, kita buka tenda. Begitu mau tidur, tiba-tiba ada satu orang lari, anak bangku, diguduk-guduk, bang, saya tidur sini ya gitu. Lah, lu kan ketua rombongannya gitu, kenapa lu tinggal temen-temen lu? Bang, saya udah nggak tahan bang, minta tolong bang. Oh ya udah, karena emang kita capek banget Neng, ya udah masuk. Dia ikut tidur di tenda kita tuh. Nah selama tidur ini nggak ada apa-apa lah ya. Udah selesai dah tuh urusan teror meneror udah kelar. Pagi-pagi kita samperin nih, karena kan kita khawatir kan. Begitu kita sampai sana ke pohon bolong itu, ke pohon gede yang bolong itu anak-anak Jambi, anak-anak Bangko. Mereka tidur nggak ada yang pakai alas, nggak buka tenda. Jadi ngampar begitu aja, logika kan nggak masuk. Baju mereka basah, sempet kaget lah. Gila nih anak-anak, kuat banget. Tetapi pas kita sampai sana mereka biasa-biasa aja gitu kan. Oh ya udah, temen lu nggak apa-apa tuh gitu kan. Temen lu baik-baik aja. Yaudah ntar, lu mau cerita apa sih? Lu kenapa lari dari atas? Nyuruh kita turun, kalau kita nggak turun mati. Ntar aja di bawah ya, gue tunggu kayak gitu. Ya udah bang, ntar kita di bawah cerita-cerita gitu. Udah turun lagi balik. Karena air habis ya kita manfaatkan keterampilan kita untuk nyari air dari lumut, dari rembesan air kita gali segala macem. Dapat air kita masak instan, packing kita turun. Ya, turun dari pertengahan dari dekat pohon bolong, nanti kita ketemu beberapa shelter. Sampai kita ke Gapura Rimba, jalan lagi sampai ke jalan aspal. Nah di jalan aspal ini ada lagi kejadian lucu Neng. Pertama gua nendang sesuatu, tuh tendang, lulung, terus si cekek tendang, tuh lulung, datang ke gua lagi begitu tendang yang ketiga, tebu, berebutan, ya itu bonggol tebu doang, saking aus ya kan. Udah selesai berebutan tebu, jalan lagi turun. Sampai ke bawah tuh ke Tugu Macan. Nanya-nanya nih. Ternyata travel ntar jam 9 atau jam 10 malam. Jurusan Sungai Penuh ke Padang baru ada. Ya udah sekalian kita nunggu nih anak Bangko nih. Mereka kenapa sih nyuruh kita turun kalau kita nggak turun mati? Itu sepanjang siang itu ternyata uang kita berempat itu tinggal 60.000. Setelah dikumpulin. Bingung kan akhirnya. Nah kebetulan nyokap. Itu kan orang Bukit Tinggi. Korbanin dah 10.000 tuh buat SLJJ, nelpon ke rumahnya. Kata nyokap, udah kamu ke Padang aja dulu. Ke rumah Mak Ujang gitu kan. Oh ya udah, sambil nungguin anak-anak Bangko yang kita tinggal di hutan yang di pohon bolong tadi. Ternyata setelah kita tungguin sampai seharian, sampai malam kita naik bus yang menuju Padang, mereka nggak ada kabar. Sedangkan kita turun itu nggak mungkin sampai 2 jam. Kok mereka nggak turun-turun? Nah, tanda tanya nih. Orang apa bukan? Karena apa? Nggak logis cara istirahat mereka di tempat yang angker ini, di pohon bolong. Pertanyaan itu kesimpan sampai 20 tahun, Neng. Ternyata, kenapa mereka nggak turun? Walaupun pertanyaan kenapa mereka nyuruh turun kita belum kejawab sampai sekarang. Tetapi ada satu udah terjawab, kenapa mereka nggak turun? Ternyata, setelah kita turun, itu mereka ganti-gantian kesurupan. Kesurupan, sembuh, kesurupan, sembuh. Saking udah nggak kuatnya, akhirnya mereka memutuskan ternyata untuk ngebase di situ lagi 1 malam. Sedangkan kita nyangkanya, lah kok dia nggak turun? Sedangkan jaraknya kan deket. Orang bukan. 20 tahun nyimpen pertanyaan itu, ternyata mereka orang dan mereka selamat. Tetapi belum terjawab nih, kenapa lalu orang turun dari puncak Kerinci, kalau kita nggak turun, malam itu juga kita mati. Sampai detik ini pertanyaan itu nggak dijawab, Neng. Nah, singkat kata sampailah kita ke Kota Padang. Ya, setelah naik mobil travel tuh. Dari Padang kita ke Bukit Tinggi. Begitu sampai Bukit Tinggi, lihat tuh Sorik Merapi sama Singgalang. Pengen ke sana. Nggak tahu diri, duit kagak gitu. Dipinjemin tuh sama paman, nama adiknya ibu. Tiket untuk ke Jakarta. 1 orang dari Padang sampai Rawamangun itu 160.000. Ya udah, tetapi hanya tiket. Ngasih uang jajannya kalau nggak salah tuh cuma 100.000. Ya udah, tapi lumayan lah ya. Nah 4 hari tuh kita sampai Jakarta, kesiksa banget. Begitu sampai Jakarta kita merasa bahwa anak Bangko ini
waktu itu ya sebelum jawab itu bukan manusia. Nah itulah Neng kisah kita di Kerinci pada tahun 2002 atau 2001. Ini mohon maaf tadi ada kesalahan penyebutan. Ya gue ingetnya Indra daripada itu Yuda. Berkali-kali gue cerita pasti tuh Indra mulu. Nggak tahu nih kenapa sama Indra ini. Jadi mohon maaf ya Neng ya. Tugu Yuda maksudnya gitu. Ya itulah kisah gue selama naik Gunung Kerinci bersama 3 orang sahabat gue yaitu Komeng, Batak, sama Tege. Ya Kang, jadi ada yang bikin Dira sendiri tuh penasaran ya. Kan Akang juga pendaki gitu. Kalau misalkan pendaki nyium bau jeruk nipis itu sebenarnya ada mitos or faktanya tentang apa? Oh kan? iya itu lupa diceritain. Iya. Jadi gini, pas kita sampai bawah, ini ada yang ketinggalan Neng. Pas kita sampai bawah, turun kan kita makan bakso nih. Sebelum nanti nungguin anak bangko nih. Pas kita lagi makan bakso, kita ceritain tuh sama si ibu warung bahwa sepanjang jalan kita nyium bau jeruk nipis sampai ke puncak. Nah itu ibu warung itu langsung pucet mukanya. Pucet terus langsung ngomong, alhamdulillah kalian semua selamat gitu. Nah menurut si ibu warung itu, ini ngomongnya aja pelan-pelan hati-hati, itu namanya datuk atau siluman harimau. Kalau memang kita nggak disukain, menurut keterangan si ibu, kita pasti hilang, diambil sama dia. Makanya ketika kita cerita si ibu itu pucat banget Neng. Jadi memang menurut keterangan si ibu itu ya, dan juga keterangan Melki nanti setelah kita sempat ngobrol gitu ya lewat telepon, itu memang kalau bawa jeruk nipis ataupun jeruk limo itu memang kehadiran datuk gitu. Memang mitosnya seperti itu dan itu bukan mitos, gua sendiri ngalamin. Sorry tadi kelewat gitu ya, mungkin karena sama kamu nih ceritanya terbuai. Gitu Neng, ada lagi nggak? Oke, itu aja sih Kang ya. Ya makasih banget tuh, jadi ngingetin tuh. Iya, penasaran sih, makanya tadi jadi nanya. Ya, itu ternyata kelewat. Ya ternyata kelewat. Jadi jeruk nipis itu ternyata adalah datuk. Jadi kita memang diikutin datuk itu dari bawah sampai ke puncak, sampai nanti ke pohon gede itu, pohon bolong. Nah kalau dalam perkiraan gue mungkin kita dikawal lah ya. Karena mungkin kita pada waktu itu walaupun brengsek sebenarnya baik-baik semua. Alhamdulillah selamat ya Kang ya. Alhamdulillah selamat gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi kita udah dengerin dari kisahnya Kang Arya. Oke, makasih banyak ya Kang ya untuk ceritanya kali ini. Dan buat teman-teman yang sekali lagi kalau misalkan punya cerita, mau berbagi cerita sama Kang Arya, boleh banget ya Kang ya. Siap. Buat hubungin sosial medianya Kang Arya yang udah berjuta-juta banget. Amin, amin, semoga. Iya. Dan buat teman-teman ASCP jangan lupa buat like, comment, subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya biar selalu update terus dari kisahnya Kang Arya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.